Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haida, SPD, instansi SD Negeri 266 Torolia, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, siap melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG tertentu di Universitas Negeri Manado, tahap 1 tahun 2025. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Anak-anakku silakan berdiri. Ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan berduduk kembali. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita berdoa, satu orang yang memimpin doa di depan. Biang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Ya, silakan kembali tempat duduk. Baiklah, saya akan absen satu persatu.
Abian, Hadir. Askar, Hadir. Muhammad Revan Ismail, Hadir. Saki Fairuz, Hadir. Ahsa, Hadir. Abi, Hadir. Alifah, Hadir. Putri, Amora, Kia, Hadir. Purnamasari. Hadir. Ya, jadi hari ini hadir semua. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, saya tanya dulu untuk kesepakatan kelas kita hari ini. Apa pertama kesepakatan kita hari ini? Memberi Pertama, salam ketika masuk kelas. Dua. Apa yang kedua? Sebelum belajar. Berdoa Sebelum belajar. sebelum belajar, iya. Tiga, mendengarkan penjelasan guru. Empat, Pak, minta izin apabila meninggalkan kelas. ya, minta izin apabila meninggalkan kelas. Baiklah anak-anakku sekalian, saya sebelum kita berangkat ke sekolah, kegiatan apa yang kita lakukan? Selain beribadah yang lain apa? Sarapan, mandi, membersihkan tempat tidur, iya, menyapu. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, baiklah kita bersama-sama ice breaking 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi mulai sekarang. Bangun pagi, beribadah, olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, baiklah anak-anakku, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan diberikan contoh kalimat yang salah penulisannya, dapat memeriksa dan memperbaiki kembali minimal 3 kalimat sederhana dengan menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan spasi dengan tepat. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dengan mampu menggunakan gambar atau pengalaman pribadi dan dapat menulis 3 kalimat sederhana dengan struktur dan ejaan yang benar. Jadi anak-anakku sekalian, itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kita hari ini yaitu penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi yang tepat dalam penulisan. Adapun
poin-poin yang kita akan pelajari. Yang pertama, pengenalan pentingnya tata tulis. Di sini pengenalan pentingnya tata tulis. Pengenalan pentingnya tata tulis. Yang kedua, penggunaan huruf kapital, tanda baca, titik, dan koma. Tanda baca, tanda tanya, dan tanda seru, serta tanda baca lainnya. Penggunaan spasi yang tepat. Pengenalan pentingnya tata tulis, yaitu pertama, komponen utama tata tulis, yaitu huruf kapital, tanda baca, spasi, dan ejaan yang benar. Peran tata tulis dalam komunikasi adalah memperjelas maksud penulis. Kedua, menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme. Penggunaan huruf kapital. Jadi, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Ada contoh, dia pergi ke sekolah. Jadi, pada huruf D, dia pergi ke sekolah. Jadi di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Jadi kita menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Contoh kedua, saya pergi ke kantor. Jadi di sini huruf S-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya nama orang dan tempat. Nama orang dan tempat. Misalnya Abian ditulis dengan huruf kapital di awal kalimat. Abian. Lanjut, singkatan dan akronim. Maksudnya ini yang pakai gelar. Misalnya Ibu Guru Nur Aida SPD. Jadi menggunakan huruf kapital di depan dan gelar di belakang. Yang ketiga, yang keempat, kesalahan umum. Jadi kadang kita menulis mengkapitalkan semua huruf. Mengkapitalkan semua huruf. Ditulis semua dengan menggunakan huruf kapital. Jadi itu dianggap tidak sopan. Misalnya kita mengetik, saya mau ke rumahmu. Menggunakan huruf kapital semua. Ke rumahmu. Ini kurang sopan. Jadi semestinya yang di depan saja menggunakan huruf kapital. Iya. Saya mau tanya, ada yang bisa memberikan contoh penulisan huruf kapital di awal kalimat? Coba satu orang.
Siapa yang mau? Abian? Coba Abian. Coba ditulis seperti Ibu Guru yang tadi jelaskan. Seperti contoh di atas. Coba di sini ditulis. Seperti bikin kalimat yang lain. Coba di sini. Ya, coba kita baca. Saya hari ini tiket di kelas. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Abiang. Duduk. Selanjutnya fungsi titik. Jadi ada di sini juga fungsi titik. Yang pertama penanda akhir kalimat. Yang kedua singkatan dan lain-lain dan sebagainya. Terus penggunaan koma dalam daftar, yaitu memisahkan item. Selanjutnya penggunaan koma dalam klausa. Terus spasi setelah titik dan koma. Contoh penggunaan fungsi titik di akhir kalimat. Contoh Bapak pergi ke kantor. Jadi di akhir kalimat menggunakan titik. Selanjutnya tanda baca, yaitu tanda tanya dan tanda seru. Nah, di sini ada penggunaan tanda tanya. Penggunaan tanda tanya, yaitu digunakan pada kalimat tanya. Contoh, siapa namamu? Jadi di akhir kalimat dikasih tanda tanya. Contoh yang lain, di mana tempat tinggalmu? Iya. Di mana tempat tinggalmu? Ada yang bisa kasih contoh yang lain? Biasa? Ini contoh yang lain. Di mana tempat tinggalmu? Coba Aksa yang menggunakan kalimat tanya. Iya. Coba dibaca dulu, Nak. Berapa umurmu? Iya, berapa umurmu? Iya, tepuk tangan dulu untuk Hasa. Terus penggunaan tanda seru. Jadi penggunaan tanda seru itu digunakan untuk mengakhiri kalimat seruan atau kalimat perintah. Contoh, berhenti. Ayo kita ke sekolah. Contoh yang lain. Misalnya, ayo kita ke sekolah.
Iya. Jadi diakhiri dengan tanda seru. Ayo kita ke sekolah. Selanjutnya kombinasi tanda baca, yaitu tanda tanya dan tanda seru. Apa? Misalnya tanda seru dan tanda tanya, pergi atau terobong. Apa itu? Iya. Terus tanda baca lainnya. Ada tanda pisah dan tanda hubung, tanda kurung, tanda petik, tanda titik dua, dan tanda koma. Selanjutnya penggunaan spasi yang tepat. Itu spasi adalah elemen penting dalam tata tulis kita. Jadi apabila penulisan kita tidak menggunakan spasi yang tepat, berarti kita tidak bisa memahami tulisan yang kita baca. Jadi spasi sangat berperan penting dalam tulisan kita. Baiklah anak-anakku sekalian, siapa yang bisa memberi contoh pada penggunaan spasi? Jadi spasi misalnya ini antara satu kata dengan kata yang lain. Ini spasi pertama, ini spasi. Oh, ini tidak ada spasi di sini bersambung. Terus saya kasih contoh yang lain, contoh yang salah, baru satu orang naik memperbaiki. Coba satu orang perbaiki. Siapa yang bisa? Malika. Ya, Malika. Coba diperhatikan yang mana mau diperbaiki di situ. Coba kita tulis ulang. Iya. Yang mana kita, oh ini ada spasi, iya. Antara di dan mana. Jadi antara di dan mana harus ada spasi. Tepuk tangan untuk Malika. Coba yang lain, siapa lagi? Biang. Saya kasih lagi satu contoh yang salah. Coba Biang. Biang. Coba yang mana mau diperbaiki? Jadi perhatikan kesalahannya di mana.
Iya. Ada taman bunga. Ya, tulis cepat, Nak. Ada taman bunga. Iya. Jadi antara di dengan sekolah ada spasi dan juga taman bunga. Tepuk tangan untuk Abiang. Iya. Selanjutnya anak-anakku saya akan bagikan tugas, yaitu tugas kelompok. Coba diambil. Ini satu, ya, kelompok satu di sini. Jadi di sini kelompok dua. Yang kelompok dua di sini menghadap baku hadapan, kita kerja sebentar. Kita juga baku hadapan. Tinggal ini, Nak. Tadi. Ya. Ini gunting, ini kita gunting satu. Jadi Ibu dulu akan bagi kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Coba saya kasih pilihan, satu orang maju ke depan, ambil nomor. Jadi Ibu Guru mulai dari sini satu orang. Jadi sesuai nomor yang kita ambil, itulah urutan kelompok kita. Coba yang maju satu orang, di sini satu, sini satu. Coba Biang. Coba ambil satu di sini. Ya. Jadi coba dibuka siapa yang kelompok satu. Kelompok satu Kia. Kelompok dua. Oh, Asa. Kelompok dua di kelompoknya Asa. Terus di kelompok 3 Abiang. Jadi ada tadi Ibu Guru kasih lembaran. Ada petunjuk di sini di LKPD. Ada langkah-langkah kegiatan yang kita lakukan. Coba dibaca, ada di situ, Nak. Dibaca. Jadi itu setiap kelompok menerima potongan kalimat. Jadi ada potongan kalimat kita terima tadi, ini sebentar dibaca baik-baik, baru kita tempel. Terus diskusikan dengan teman kalian. Setelah ditempel, setelah berdiskusi, satu orang yang menempel dan ada juga yang menggunting. Terus setelah selesai, satu perwakilan atau 2 orang naik membacakan hasilnya. Silakan dikerja. Ye. Oh, lemnya, Nak. Ini. Lem. Ya. Jadi mulai dulu yang nomor 1, Dina, nanti terbalik-balik kalau digabung. Satu saja dulu dibuka. Nanti selesai satu baru buka lagi yang kedua.
Cepat-cepat kita tempel nak. Ya, kerjasama. Ada lem. Ya. Mulai di sini. Ini lem. Sini Ki mulai nak. Coba kita. Ada yang menempel satu di sini. Pakai biang. Coba ini Kia. Ya, mulai di situ. Ada satu orang menempel. Jadi kita perhatikan dulu kalimatnya, baru digunting. Dibaca baik-baik dulu nak, baru digunting. Anu cepat nak. Coba lihat kita di sini. Jadi dibaca baik-baik di sini nak, ada di sini. Diperhatikan di sini, dibaca dulu, baru kita menempel. Coba lipat, dibaca di sini, lihat di sini, ini dibaca tadi di sini, baru kita tempel. Jangan sampai kebalik. Ya, dibaca LKVD-nya mana tadi? Ya begini tak dibaca nak, dilihat petunjuknya. Ini pertama, ya simpan di sini nak, di atas. Ya. Ya ini, Saki juga. Ya, kasih tipis-tipis saja lemnya nak. Ya, Malika menempel. Jadi sebelum ditempel baca dulu yang mana pertama mau ditempel. Diperhatikan baik-baik, baru digunting, baru ditempel. Ya, kita juga tempel sini Saki di sini Saki. Kasih lem baru tempel kita lagi. Ya, sekarang nomor berapa? Nomor 2. Ya, yang kedua. Kalau Tia yang kedua juga? Ya, yang kedua. Iya, ditempel Saki. Iya. Jadi digunting ujungnya dulu ini nak, digunting ini. Iya, lanjut nomor 3. Ya, tempel cepat nak.
Coba Yaskar juga menempel sama Saki. Ya, nomor berapa Kia? Nomor 3. Iya. Ya, Repan yang menempel. Yulfa menggunting. Repan sama Asa. Ya, ini nomor 2. Ya, Saki tempel cepat nak. Tidak usah terlalu banyak lemnya, sedikit saja. Sudah? Ada yang selesai? Jadi soalnya juga ditempel. Oh, ditempel juga soalnya di atas sebentar. Ya, saya sudah nomor berapa? Nomor 3? Ya, tempel cepat Asa. Ya, kasih ini. Yulpa iya nomor 4. Ya, kelompok berapa tadi di sini? Ya, kelompok 1. Tempel cepat. Ya, nomor berapa? Nomor 3. Jadi jangan lupa tulis nama kelompok. Ya, sudah ditulis. Nama kelompok di lembar LKPD. Ya. Ya, Yasa sudah juga kelompoknya, Sang. Ini juga ditempel sebentar di atas. Jadi 2 orang sebentar naik di atas. Sebentar nak, duduk dulu nak. Ya, duduk dilihat baik-baik dulu. Nanti ibu guru suruh naik baru ditempel. Ya, duduk makin dulu nak, duduk dulu. Ya, nomor berapa? Nomor 4. Jadi soalnya juga ditempel. Kalau bisa di sini. Ya, di sini. Ya, ditempel di situ, nak. Iya. Ya, tempel cepat, ya. Tidak usah terlalu banyak lemnya. Yang di atas saja, nak. Yang di atas sini. Ya, sudah. Balik. Iya. Jadi soalnya juga ditempel di sini. Cepat, nak. Tempel di sini. Soalnya dibawa sini. Ya, sedikit saja lemnya.
Ye. Tempel saja di sini, Nak. Iya. Sedikit bilamnya, Nak. Ya, sudah? Kelompok 1 sudah? Ya, coba kelompok 1 naik, dipresentasikan, ditempel di papan tulis. Ya, naik 2 orang menempel. Silakan. Abian ditempel juga ini, soalnya seperti ini. Soalnya dibawa, ditempel ya. Coba naik makin di atas. Jadi kelompok 1 dulu. Sebentar kita. Di ujung sini, Nak, mulai. Ya, di sini. Saya kasih satu yang menempel. Ya, ini. Oh, ini. Ya, coba dipresentasikan, dibaca. Coba dibaca, Nak. Mulai dari nomor 1, Kia. Baca, pindah sini. Rina dan Ibu ke pasar membeli ikan Dan sayur. Dua, kami bermain Iya, bola sudah di taman benar. sepulang sekolah. Iya. 3, ayah membaca koran di ruang tamu. Iya, 4. Hari Minggu kami bersepeda di sekitar rumah. Iya. Jadi perhatikan dulu. Ini tugas kelompok 1. Ini Rina dan Ibu ke pasar membeli ikan dan sayur. Jadi penulisan cara memisahkan spasi sudah benar. Yang kedua, kami bermain bola di taman sepulang sekolah. Iya, benar. Yang ketiga, ayah membaca koran di ruang tamu. Keempat, hari Minggu kami bersepeda di sekitar rumah. Tepuk tangan untuk Kia. Kelompok 1, untuk kelompok 1. Terus siapa? Kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Coba kita tempel. Ini kita. Sudah? Ini lagi. Ya, sebentar kelompok 3, kelompok 2 dulu. Duduk dulu, Nak. Sebentar kelompok 3. Kelompok 2 dulu. Iya, coba berdiri di sini. Di sini, Nak. 1 orang yang baca. Coba Yahsa. Perbaik besar suaranya, Nak. 1, Rina dan Ibu ke pasar membeli ikan dan sayur. 2, kami bermain bola di taman sepulang sekolah. 3, ayah membaca koran di ruang tamu. 4, hari Minggu kami bersepeda di sekitar rumah. Ya. Coba berdiri dulu di depan, diperhatikan dulu. Ibu jelaskan dulu. Mulai dari nomor pertama. Rina dan Ibu ke pasar membeli ikan. Ada di sini Rina dan Ibu ke pasar membeli ikan dan sayur. Jadi ada di sini kata ke pasar, semestinya di sini ada spasi di kata ke dengan pasar. Jadi nomor 1
Semestinya di sini ada spasi di nomor 1. Yang kedua, kami bermain bola di taman sepulang sekolah. Ya, nomor 2 sudah benar. Yang ketiga, ayah membaca koran di ruang tamu. Keempat, hari Minggu kami bersepeda di sekitar rumah. Jadi di sini nomor 1 yang ada kesalahan. Kalau nomor 2, 3, dan 4 sudah benar. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Coba kelompok 3. Kelompok 3. Siapa yang menempel? Satu orang yang pegang, satu yang menempel. Ya, coba ini nak, ini. Di sebelah sana. Iya, coba berdiri dulu sini nak, diperhatikan. Coba Bian di sini. Coba dibaca mulai dari nomor 1. 1. Rina dan Ibu ke pasar membeli ikan dan sayur. 2. Ya. Kami bermain bola di taman sepulang sekolah. Ya. 3. Ayah membaca koran Di ruang tamu. 4. Hari Minggu kami bersepeda di sekitar rumah. Ya, coba diperhatikan dulu. Nomor 1, Rina dan Ibu ke pasar membeli ikan. Iya, sudah benar. Terus nomor 2, kami bermain bola di taman sepulang sekolah. Benar. Yang ketiga, ayah membaca koran di ruang tamu. Coba yang keempat, hari Minggu kami bersepeda di sekitar rumah. Coba diperhatikan di kata sekitar. Di sekitar ini. Antara di dengan sekitar ada spasi. Jadi di sini ada spasi di antara di dan sekitar. Duduk untuk tepuk tangan untuk Bian kelompok 3. Jadi anak-anakku semua ada 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, di sini ada di kelompok 2 ada di nomor 1 itu ke pasar. Jadi di sini semestinya memakai spasi. Jadi anak-anakku sekalian diperhatikan apabila ada kata di atau ke. Jadi harus ada spasi di antaranya. Selanjutnya di kelompok 3. Di sini ada juga di nomor 4. Ada di sini hari Minggu kami bersepeda di sekitar rumah. Jadi ada di sini kata di sekitar, mestinya di sini dipisah dengan sekitar. Baru dipisah lagi rumah. Jadi hari Minggu kami bersepeda di sekitar rumah. Tapi dari 3 kelompok ada di kelompok 1 benar semua. Mulai nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Jadi untuk kelompok 2, 1 yang salah.
Tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Kelompok 3 juga ada satu salah di nomor 4 juga. Jadi masing-masing di nomor 4. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke tugas individu, mari kita dulu bersama-sama tepuk fokus. Jadi biar lebih semangat lagi belajarnya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Jadi tempat duduk diputar kembali. Kelompok 2 yang diputar, tempat duduknya menghadap ke depan. Jadi ya menghadap ke depan. Baiklah anak-anakku sekalian, ada tugas individu. Jadi setiap orang menerima satu lembar kerja. Iya, jadi tulis nama-nama sendiri, nama masing-masing. Iya. Ya, coba diperhatikan dulu. Perhatikan dulu, Ibu Guru jelaskan cara kerjanya. Jadi tulis dulu nama. Tulis nama, jangan lupa tulis nama di bagian atas. Jadi diperhatikan dulu nak lembarannya. Amatilah gambar yang ditunjukkan Ibu Guru. Jadi ada di situ, mulai dari nomor 1 ada gambar. Jadi kita perhatikan gambar, baru bacalah kalimat yang salah di bawah gambar tersebut. Terus perbaikilah kalimat tersebut dengan menuliskannya kembali menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan spasi yang benar. Jadi dibaca baik-baik dulu nak, diperhatikan, dilihat yang mana semestinya menggunakan huruf kapital, yang mana menggunakan huruf kapital, terus yang menggunakan spasi, baru kita tulis kembali. Ya, coba tulis namanya Is. Ya. Dibaca baik-baik nak, dilihat yang mana letak kesalahannya, baru kita tulis kembali. Teliti dulu. Jadi diperhatikan juga tanda baca yang dipakai. Ini pulpen.
ini. Situ nak. Ya, dibaca baik-baik dulu, baru ditulis kembali. Diperhatikan tanda bacanya. Perhatikan tanda baca. Lagi, iya. Jadi perhatikan tanda baca dan spasi. Baru ditulis ulang. Jadi ingat ada beberapa itu tanda baca, tanda tanya, tanda titik, dan tanda seru. Jadi diperhatikan baik-baik. Jadi dibaca baik-baik dulu nak. Kalau sudah dibaca baik-baik, diperhatikan yang mana letak kesalahan, baru kita tulis kembali. Atau tanda baca yang dipergunakan tanda apa yang kurang, baru ditulis kembali. Jadi sudah ada yang sudah? Periksa dulu baik-baik nak, periksa dulu baik-baik. Siapa tahu masih ada kurang tanda bacanya atau
Jadi coba sekarang dikumpul. Satu orang yang bawa ke sini. Jadi, baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar, jadi sebelum kita menutup, marilah anak-anakku ice breaking dulu dengan lanjut kesimpulan. Ya, kesimpulan. Kesimpulan pada materi pembelajaran kita yaitu dengan penggunaan huruf kapital dan tanda baca serta spasi. Jadi dengan memahami dan menerapkan aturan penggunaan huruf kapital, tanda baca dan spasi yang tepat, kita dapat menulis dengan lebih jelas dan tepat dan efektif. Serta penggunaan huruf kapital yang benar membantu membedakan nama orang, nama tempat, dan nama daerah. Jadi, tanda baca yang tepat memperjelas juga makna kalimat dan menghindari kesalahpahaman. Terus, sementara spasi yang sesuai membuat teks lebih mudah dibaca dan dipahami. Dan mudah dimengerti. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kualitas tulisan dan komunikasi tertulis kita. Selanjutnya, ada beberapa ibu guru kasih pertanyaan refleksi. Saya mau tanya dulu. Apakah kalian memahami materi hari ini? Ya? Ya. Apakah kamu menikmati kegiatan hari ini? Ya. Apakah kamu bisa membuat kalimat dengan baik? Ya. Apakah kamu merasa terbantu dengan kegiatan kerja kelompok ini? Iya. Jadi baiklah anak-anakku sekalian sudah mengerti mengenai penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi. Baiklah anak-anakku sekalian, ada di sini saya kasih tugas di rumah. Tugas di rumah. Saya bagi kertas untuk tugas di rumah. Iya. Coba ditulis nama dulu. Tulis nama. Iya, satu ini kertasnya. Tulis nama. Jadi soalnya tuliskan 3
contoh kalimat yang menggunakan huruf kapital tanda baca dan spasi yang tepat. Iya. Jadi, tuliskan 3 contoh kalimat yang menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan spasi yang tepat. Jadi, kita bikin 3 contoh yang menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan spasi yang tepat. Coba ditulis, baru dijawab. Coba Abi, ada pulpennya Abi? Siapa 2? Ada di sini? Iya, ini. Coba ditulis, baru bikin contoh. Jadi kita bikin 3 contoh. Ditulis soalnya, nanti di rumah dijawab. Jadi diingat, soalnya ditulis sebagai pekerjaan di rumah. Nanti pertemuan berikutnya baru kita kumpul. Ya, baiklah anak-anakku, setelah ini kita berdoa bersama. Ya. Ya, baiklah anak-anakku semua, sebelum berdoa kita sedikit dulu tepuk fokus. Tepuk untuk kalau kau mau pulang. 1, 2, 3. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan duduk tertib, senyum manis, lalu berdoa. Ya, langsung membaca doa. Coba Abiang maju ke depan baca doa. Ya. Iya, langsung baca doa. Bismillah. Ya. Langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, baiklah anak-anakku sekalian, silakan kembali di tempat duduk. Eh, eh, Terima kasih Ibu Guru, ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua karena sudah mengikuti pelajaran dengan tenang dan tekun serta mengerjakan tugas dengan kompak. Untuk itu Ibu Guru juga doakan semoga kalian kita semua selalu diberi kesehatan, kesempatan, dan untuk materi selanjutnya yaitu menulis tentang permainan yang disukai dan tidak disukai. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.